bumi bersahut-sahutan. Sampai surga dan bumi menyatu denganmu. Sampai surga dan bumi gemetar. Dan bumi Sampai surga dan bumi seirama denganmu. Sampai surga dan bumi bersahut-sahutan. sampai surga dan bumi menyatu denganmu. Sampai surga dan bumi gemetar. Sampai surga dan bumi seirama denganmu. Sampai surga, Sampai surga sampai surga dan bumi menyatu. sampai surga dan bumi sampai surga dan bumi seirama denganmu. Saudara, hari ini saya akan menyiapkan saudara untuk punya pengertian dan gambaran. Saudara, kenapa kita harus merayakan saudara Rosh Hashanah dan kenapa kita kali ini harus sungguh-sungguh, sangat sungguh-sungguh, saudara, untuk membawa segala sesuatunya. Saudara, judulnya adalah arti profetik tahun baru Rosh Hashanah. Saudara, di dalam seluruh Alkitab, saudara, ada 7 hari raya orang Israel. Saudara, dan 7 hari raya itu merupakan perjanjian, sumpah, bahkan penetapan. Tetapi itu juga merupakan arti profetik atau nubuatan apa yang akan terjadi. Saudara, yang 3 pertama itu adalah kematian Tuhan Yesus sampai kebangkitannya. Saudara, dan kemudian
saudara ya, itu adalah tanda bahwa saudara semuanya akan mengalami yang namanya penebusan. Dibawa keluar dari masa lalu dan menerima semua yang terbaik. Saudara, dan kemudian ada Pantekosta. Ya. Saudara, itu semuanya saudara adalah satu paket. Saudara, Pantekosta di mana Roh Kudus dicurahkan dengan ajaib. Dan kemudian saudara, kita semuanya menerima karunia, menerima keajaiban. DNA kita dirubah menjadi supranatural. Nah, itu semua terjadinya di musim semi, saudara. Saudara, dan itu semuanya ya sudah digenapi pada waktu kedatangan Tuhan yang pertama. Sudah digenapi pada waktu kedatangan Tuhan yang pertama. Maka saudara, mulai dari Pentakosta itulah ada 2000 tahun. Ya. Saudara, dari Pentakosta itu ada 2000 tahun. Saudara, dan setelah 2000 tahun itu, maka saudara akan ada 3 nubuatan terakhir. Ya, dan 3 hari raya terakhir itu terjadinya di musim gugur. Nah, sampai di sini dulu. Saudara, itu namanya terjadinya di musim gugur. 3. Ya. 3 di musim gugur. Kalau saudara rasa di musim semi semuanya itu indah. Apalagi kalau saudara tinggal di luar negeri ya. Musim dingin putih, gersang, gak ada apa-apa. Tiba-tiba musim semi, semua indah. Bunga-bunga di jalan semuanya tiba-tiba hijau, tiba-tiba keren banget lah saudara. Saudara, dan seringkali pada waktu kita pertama kali bertobat, bukankah itu yang kita rasa? Saudara, kita merasakan semua indah jalan dengan Tuhan. Tiba-tiba kita doa sebentar, Tuhan memberikan. Saudara, kita doa sebentar, saudara. Kemudian Tuhan, saudara menyatakan diri. Saudara, rasanya jalan itu segala sesuatu, ya, Tuhan memanjakan kita. Tetapi datanglah musim gugur. Dan suka tidak suka, saudara ada di musim gugur. Semua jatuh, kering. Saudara, anginnya sangat keras di musim gugur. Saudara, di musim gugur hujannya itu seringkali saudara menyakitkan. Dan hari ini saya mau berkata, siapkah saudara memasuki musim gugur? Siapkah pada waktu saudara berdoa dan tidak ada jawaban? Siapkah saudara pada waktu saudara bahkan berbuat baik dan upahnya seperti Yusuf, saudara mengalami sesuatu yang gak enak? Saudara, siapkah saudara kalau saudara hari-hari ini berdoa rasanya sedikit susah buat ketemu Tuhan? Dan siapkah saudara pada waktu teman-teman saudara-saudaramu mulai berbeda pendapat, saudara mulai saudara ya berkata sesat kepadamu? Karena ada ayat yang banyak orang gak suka. Yesus berkata, aku datang tidak membawa persatuan, tapi aku datang membawa pemisahan. Saudara, ayat itu orang gak suka. Saudara, orang suka kalau berkata aku gembala yang baik. Tapi ada ayat lain yang berkata, aku tidak cuma memberikan kepadamu berkat, tapi roh keberanian untuk menderita. Dan itu semua adalah ayat-ayat saudara di musim gugur. Di musim gugur juga ada sebuah ayat yang saya mau berkata buat setiap saudara. Dan ayat ini berkata, berbahagialah kalau engkau tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudara, bahkan Yohanes Pembaptis yang melihat langit terbuka, yang melihat merpati turun, yang melihat saudara suara bergema, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan.
Tetapi pada waktu dia tidak melihat Yesus menengok dia di penjara. Pada waktu dia tidak melihat Yesus membebaskan dia. Pada waktu dia tidak melihat saudara Yesus menjadi raja. Saudara, imannya goyang. Pengharapannya satu demi satu gugur. Cinta geloranya mulai, saudara, pelan demi pelan memudar. Dan dia menyuruh orang berkata, pergi ke Yesus, tanya apakah dia benar-benar Mesias. Hari ini mungkin ada suara pelan yang berkata, apakah benar Tuhan menolongmu dan menyintaimu? Apakah benar janji itu masih ada? Apakah benar lawatan masih terjadi? Apakah benar masih akan datang pengangkatan? Dan di saat seperti itulah Yesus cuma jawab, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itulah musim gugur. Bahkan ayatnya berkata, sekiranya mungkin iblis akan menarik dan menjatuhkan orang-orang pilihan. Bahkan dari bintang-bintang akan berguguran sepertiga. Hari ini yang pertama sebelum saudara memasuki Rosasana, minta berkata, Tuhan pegang aku, ikat aku. Tuhan tarik tawan rohku, hidupku dan jiwaku. Paksa aku dan keluargaku. Supaya aku bukan orang yang gugur di musim ini. Karena suka tidak suka, saudara memasuki musim gugur. Bisakah saudara benar-benar berteriak, buat aku tidak kecewa tetapi menyala. Buat cintaku tidak pernah padam tetapi membara. Buat harapanku tidak pernah pudar tetapi semakin kuat. Buat Tuhan imanku tidak pernah melihat kenyataan, tapi seperti perempuan itu yang berkata terseok-seok pun, aku cuma mau pegang engkau. Aku cuma mau makan dari remah-remah itu. Dan itu enough. Itu cukup. Itu pasti menyembuhkan dan menciptakan sesuatu. Musim gugur di depan kita. Dan saya tidak mau dan tidak berharap ada satupun di antara kita yang gugur. Saudara, dan ada 3 saudara hari raya yang akan kita rayakan di musim gugur. Saudara, yang pertama adalah Rosasana, dan itulah hari peniupan shofar atau nafiri. Saudara, yang kedua adalah Yom Kippur, dan saudara, dan yang ketiga adalah Tabernakel atau Sukot. Saudara, yang pertama saudara ya, saudara peniupan Rosasana, peniupan sangkakala ini bicara pengangkatan. Supaya saudara simpel nangkap. Yom Kippur bicara pada waktu Yesus menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Saudara, Yom Kippur adalah kedatangan Tuhan di Bukit Zaitun. Saudara, dan pondok daun atau perayaan besar saudara. Dan sukacita adalah kerajaan 1000 tahun. Ini di depan kita. Ya, sampai sini jelas ya. Bilangan 29 ayat 1. Hari raya peniupan serunai akan dirayakan hari pertama bulan ke-7 setiap tahun. Ya, menurut bulannya orang Israel. Pada hari itu orang akan diadakan pertemuan kudus bagi semua orang. Tidak ada yang boleh bekerja. Ya. Saudara, peraturannya saudara pada hari itu tidak boleh bekerja.
Saudara, pada hari itu saudara menguduskan diri, menyiapkan diri. Saudara, dan mengadakan pertemuan apa? Kudus. Namanya sudah pertemuan kudus. Jadi yang tidak kudus boleh masuk enggak? Enggak. Saudara, dan banyak orang berpikir kalau dia mandi maka dia kudus. Tapi dia lupa mandiin yang di dalam. Yang di dalam penuh perzinahan, kemarahan. Saudara iri, sakit hati, negatif. Saudara malas gak mau dididik. Nah ini yang perlu mandi, saudara. Kalau ini gak benar, gak ada yang namanya excellent spirit, excellent soul. Saudara sebenarnya gak bisa masuk dalam perjamuan kudus. Nah saudara, sekali lagi saya mau berkata, ayatnya mari kita lihat. Arti tiupan sangkakala, ayatnya banyak sekali, saudara, dan ada banyak. Yang pertama, saudara, yang di bawah saudara baca, membangunkan. Tapi hari ini saya mau berkata yang pertama, saudara harus bangunkan dirimu. Kalau ada cinta yang sudah mulai, saudara meredup, bangunkan itu. Teriak dan berkata, menangkan hatiku Tuhan. Buat aku kembali merona merah seperti itu. Saudara, kalau ada iman, saudara bilang, Tuhan ini keputusanku. Mungkin imanku cuma kecil, bahkan tidak ada, dan aku akan menjerit. Tolong aku yang tidak percaya. Saudara, itu ungkapan paling keren. Aku percaya, tolong aku yang tidak percaya. Berarti percaya enggak? Tapi toh dia menerima. Saya tidak tahu apa dalam hidupmu, bangunkan saudara. Saudara, tapi yang kedua, tiupan sangkakala artinya persiapan apa? Perang. Dan saudara suka tidak suka, kita akan menghadapi perang-perang yang semakin panas. Tapi kita lihat kita sudah perang menang dan menang dan menang. Saudara, kita tidak sedang saudara menghadapi kekalahan. Kita sedang melihat dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan saudara terus perang. Jangan berhenti. Jangan kendor. Saudara, yang ketiga, memanggil jiwa-jiwa datang. Amin. Jadi pada hari-hari shofar dibunyikan, setiap dengar tuh shofar dibunyikan, saudara bilang dari utara, selatan, barat, timur, kami panggil 270 juta penduduk Indonesia untuk dengar kebenaran. Saya berdoa itu terus di sini, nyala dan nyala. Saudara, dan pada waktu shofar itu menggemakan, saudara. Menggemakan semua keputusan ilahi. Jadi sekali lagi pada saat Rosh Hashanah, gemakan semua keputusan rohani. Amin. Oke, next. Saudara, ini yang mereka buat, salah satu sebelum Rosh Hashanah, ya, adalah buang dosa. Saudara membuang dosa. Ya, Mika 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa, yang memaafkan pelanggaran dari sisa miliknya sendiri, yang tidak tertahankan murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan segala kesalahan kita, melempar segala dosa kita ke dalam tubir laut. Saudara, jadi orang Israel itu penuh dengan tindakan profetik. Salah satunya mereka sampai ke laut. Saudara, kalau sebelum Rosh Hashanah, saudara lihat penuhnya kayak begitu. Saudara bisa lihat. Dan mereka semua baca dosa-dosanya, baca hukum dan ketetapannya. Saudara, itu yang mereka baca itu semua hukum perjanjiannya. Jadi mereka buang dosa dengan berkata begini, ada tertulis Tuhan buang. Dan Tuhan gak ingat-ingat lagi. Saudara, dan dia tulis dan dia benar-benar buang. Bas. Saudara, mereka berdiri di mana-mana. Saudara lihat, dirobek-robek kertasnya, dibuang. Saudara.
Jadi nanti pada sebelum ini, kalau saudara pulang, saudara tiba-tiba bilang ini, Bu, saya pengen lakukan seperti ini. Boleh-boleh aja. Lakukan dengan iman. Tapi kalau buat saya yang penting, saudara buang benar-benar dosamu, kelemahanmu, iniquity-mu, semua kecenderungan yang negatif. Saudara bisa ngerti? Saya punya kecenderungan yang negatif, misalnya nggak sabar. Saya punya kecenderungan yang negatif, nggak teliti. Saya punya kecenderungan yang negatif, saudara ya. Saudara suka marah-marah. Nah, saudara, ini semuanya coba bongkar kecenderunganmu yang negatif, ya. Kemudian buang jauh-jauh, habisi jauh-jauh. Ya, termasuk kalau saudara punya penyakit. Saudara, termasuk saudara bilang gini, Bu, saya punya penyakit ini. Itu akibat dosa. Itu celah, itu kutuk. Karena Tuhan tidak pernah memberi dosa, kutuk, celah saudara apapun dalam hidup saudara. Ya, saudara jangan percaya apa kata dunia. Percaya kata Tuhan. Keluaran 16 ayat 16 sampai 20 pada hari ketiga. Pada waktu terbit fajar ada guru kilat awan padat. Bunyi sangkakala yang sangat keras. Sehingga gemetarlah seluruh bangsa di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa Israel keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Berdirilah mereka di kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap. Karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur. Seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawab dalam gurun. Saudara, ini yang Tuhan mau di Rosasana. Saat Tuhan turun. Tadi Joshua bilang inisiatifnya Tuhan. Saudara, sangkakala pertemuan yang ajaib ini pertama yang bunyi siapa? Malaikat. Malaikat bunyi semuanya, saudara. Saudara, dan bagian kita cuma menjawab. Keluar dari perkemahan. Keluar dari tidur. Kalau saudara baca Kidung Agung sampai ada kata-kata begini. Manisku, perdengarkanlah suaramu. Keluarlah dari gua-guamu. Biarlah Raja mendengar suaramu. Ada banyak gua mungkin. Gua ketakutan, gua keletihan, gua negatif, keluar. Gua curiga, keluar. Ada orang yang selalu curiga sama Tuhan. Tuhan mau apa lagi? Tuhan minta apa lagi? Tuhan kenapa gak kasih aku pacar? Curiga, keluar. Gua kelemahan, keluar. Biarkan sekali lagi Tuhan mendengar suaramu. Saya berdoa saudara mengerti dengan sangat jelas. Tidak tahu kapan, tapi itulah hari pengangkatan. 1 Tesalonika 4, 15 sampai 17. Saya akan tutup dengan ini. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu, dengerin semuanya, penghulu malaikat apa saudara? Berseru. Sangkakala Allah apa? Berbunyi. Maka ayo teriak sama-sama 3, 2, 1. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudara, dan ayatnya berkata, sesudah itu kita yang hidup masih tinggal. Oke, baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Akan diangkat bersama-sama
dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya dengan Tuhan. Saudara, itulah kenapa kita merayakan Rosh Hashanah. Shalom. Hati Tuhan sudah sangat sungguh-sungguh ingin mencurahkan sangat banyak hal di hidup kita. Hati Tuhan sudah sangat sungguh-sungguh ingin mencurahkan seluruh perlengkapan yang terbaik buat hidup kita. Saudara, seringkali sesuatu yang sangat ilahi yang buat Tuhan adalah dengan cara ini kamu memperoleh 10 perlengkapan. Tetapi seringkali keterbatasan kita membuat kita tidak pernah bisa melihat kekayaan yang Tuhan ingin sediakan. Saudara butuh damai sejahtera, saudara butuh kekuatan, saudara butuh ketenangan, saudara butuh apapun, Tuhan siapkan sangat banyak. Berapa banyak kita yang letih dengan keadaan ini? Semua serba tidak pasti, semua serba tidak menentu. Sedangkan kita di sini, saudara, kita berpikir bahwa Tuhan, saya ini bergerak di bidang pendidikan. Saudara, saya mengikuti perkembangannya ini sudah 2 tahun murid-murid tidak sekolah. Orang tua mengeluh karena mereka berkata, aduh, ngurusin anak ternyata gak gampang. Bukan gak gampang. Masalahnya adalah anak tidak pernah menghabiskan waktu dengan kita seharian. Sedangkan orang tua harus bekerja demi tuntutan pekerjaan. Ada beberapa orang yang memilih tidak belajar dan berkembang. Mereka stuck sehingga akhirnya bosan dengan kehidupan. Saudara, saya mau berkata bahwa jangan sampai ketika Tuhan ingin memberkati segala kelengkapan itu, kita didapati masih sibuk meratapi, kenapa ya aku capek banget. Kenapa ya aku itu bosan banget. Kenapa ya kok hidup begini-begini aja. Saudara, salah satu yang Tuhan mau berikan di tahun Paybet. Pay itu kalau gambar saya enggak buat PPT-nya. Kalau gambar itu seperti mulut yang menganga. Saudara, salah satu yang Tuhan mau berikan berkati tahun itu adalah hikmat untuk mengerti segala sesuatu. Hikmat untuk mengajar dan diajar. Saudara, ternyata hikmat ini sangat penting. Hikmat itulah yang kita bangkitkan, yang kita terima dari surga, yang bisa menenangkan hati kita. Saudara, hikmat itulah yang membuat seorang Salomo menjadi sangat kaya raya. Hikmat itulah yang membuat bangsa-bangsa datang kepada Salomo dan berkata, aku lihat cara pelayan-pelayanmu menyajikan. Aku lihat cara mereka duduk. Aku lihat cara mereka berkata-kata. Aku lihat penataan segala sesuatunya sangat baik. Dan itulah hikmat. Saudara, tanpa Salomo sengaja mempertontonkan pagelaran, dengan semua yang mereka lihat dari masuk sampai ke dalam, membuat mereka berkata, aku sangat ingin memberikan persembahan kepadamu. Saudara, kau perhatikan ceritanya. Seorang Ratu Sheba, dia memberikan banyak harta benda. Salomo tidak minta. Tapi itulah kekuatan hikmat. Saudara, hikmat inilah yang membuat kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Hikmat inilah yang membuat kita, walaupun sekalipun kita belum mengerti, tapi hati kita bisa bulat, bersyukur dan percaya. Hikmat inilah yang Alkitab berkata dia mendirikan tiang-tiang. Dia menjadi fondasi. Saudara, kalau saudara baca di Amsal, hikmat inilah berseru-seru di jalan tapi tidak ada orang yang peduli.
Mereka sibuk mengejar emas, perak, harta. Dan semua yang kelihatan, prestasi, pujian, pengagungan manusia. Dan Alkitab berkata, hikmat itu berseru-seru di jalan. Tidak ada satupun yang mencarinya. Dan akhirnya hikmat itu meninggalkan mereka. Saudara, untuk kita dapat kekayaan, kita butuh hikmat. Betul? Untuk kita mengelola kekayaan, kita butuh hikmat. Untuk kita melipat gandakan kekayaan, kita sangat butuh hikmat. Tanpa hikmat, jangankan melipat gandakan, mengelola kita tak bisa, mendapatkannya juga susah. Saudara, saya mau berkata ya, kita dengar beberapa pemimpin pujian mungkin menyampaikan penyembahan. Saudara, ada suara-suara tertentu tenang, kita biasa-biasa aja. Tetapi ada suara-suara tertentu begitu nyanyi, mau gak mau air mata keluar. Saudara, saya bahkan berkata ya, saya ini pernah satu rumah dengan Leo. Saya dengan suami saya berhadapan kamar dengan Leo. Saya sudah menikah hari itu. Tapi yang saya tahu, tiap jam 5 sore, dia menyembah Tuhan 4 jam. Tiap hari. Tak bisa ditipu. Semua yang kau bangun tiap hari, engkau tidak bisa tipu dengan sekedar. Kalau ada acara engkau jadi oke. Kalau nggak ada acara ya lupakan, main. Nggak bisa ditipu, bobotnya nggak bisa ditipu. Saudara, bahkan saya mau berkata ya, seringkali saya bicara depan ibu-ibu, banyak yang nangis. Apalagi yang masalahnya rumah tangga. Nggak bisa ditipu, saya bayar dan saya melewatinya. Saya mau berkata, jangan pernah setting hidupmu di hadapan Tuhan. Hanya hari-hari tertentu. Karena Tuhan mau melimpahkan yang sangat ajaib. Hanya kepada orang-orang yang sejati. Hanya kepada orang-orang yang tahu meletakkan korban. Day by day, setiap hari. Jangan pernah merasa bisa tipu Tuhan. Manusia mungkin kita bisa tipu. Orang mungkin berkata, gak nyangka ya dia kok begini. Mungkin kita bisa tipu manusia. Tapi Tuhan tidak. Percayalah, dia Allah yang maha tahu. Alkitab berkata, sebab aku penjaga Israel tidak pernah tertidur. Dan firman-Nya berkata, sebab aku yang mengupahi orang-orang benar. Bahkan pada waktu mereka tidur. Kenapa? Karena Tuhan tahu korban yang kita naikkan tiap hari di hadapan Tuhan. Saudara, Alkitab berkata waktu kita melakukan kepada yang paling hina. Mungkin tidak ada yang terima kasih sama kita. Tidak ada yang tahu. Bahkan tidak dibicarakan di khotbah di mimbar. Tapi tahukah engkau waktu engkau melakukan itu? Firman-Nya berkata engkau sedang melakukan kepada Tuhan. Di ayat lain berkata waktu kita melakukan untuk Tuhan, kita sedang memiutangi Tuhan. Saudara, di ayat lain berkata Allah tidak pernah berhutang. Kalau saudara percaya itu, saudara, kita gak akan cari piala yang lain. Kita gak akan cari tepuk tangan. Kita gak akan cari piala pengagungan orang. Kita gak akan cari piala untuk harus kita yang lebih penting, lebih benar, lebih baik dari yang lain. Piala kita hanya Tuhan. Dia Allah yang punya langit dan bumi. Dia Allah yang memberkati orang-orang jujur. Dia Allah yang hidup, mencari orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dan dia Allah yang mengupahi setiap kita. Karena dia tahu semua yang kita buat di hadapan dia. Amin. Saudara, salah satu yang tadi saya bicara adalah PI bentuknya mulut. Hikmat, berkat hikmat. Kita buka di 1 Petrus 3 ayat 10. 1
1 Petrus 3 ayat 10. Saudara, Alkitab berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, Alkitab berkata Tuhan sangat ingin memberikan kepada kita hari-hari baik. Saudara, Tuhan berkata siapa yang mencintai hidup, jangan pernah nodai hidupmu, hari-harimu dengan satu kekhawatiran. Dengan satu saja yang negatif. Karena waktu kita mendapatkan akibatnya, bukan salah Tuhan. Dan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa? Kita tidak menjaga lidah kita terhadap yang jahat. Dan bibir kita terhadap ucapan menipu. Saya ini pernah coba ke anak saya ya. Untuk bicara gini. Bisa gak jangan berisik? Gimana ya ngomong nih positifnya ya? Bisa gak ngomong seperlunya? Buat dia semuanya perlu. Buat saya, aduh mama lagi butuh tenang dan kerja. Nanti kalau saya bilang, diem. Terus dia diem. Nanti dia diem, saya yang bingung. Kamu kenapa diem? Loh katanya suruh diem. Itu loh kekacauan yang terjadi di hidup kita. Sehingga susah buat kita untuk menghasilkan tiap hari segala sesuatu yang membangun. Kita sulit membangun orang lain, sulit membangun orang-orang yang kita cintai, sulit membangun hidup kita sendiri. Karena perkataan. Alkitab berkata, jauhilah ucapan yang jahat. Tuhan menciptakan kita dan Alkitab berkata, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia. Dia berkata, jadilah terang. Maka Tuhan melihat semuanya baik. Tuhan melihat semuanya baik. Tuhan melihat semuanya baik. Waktu dia menciptakan manusia, kalimatnya beda. Lalu Allah melihat segala sesuatu amat baik. Itulah engkau dan saya. Kita tidak sama dengan bulan dan bintang. Kita tidak sama dengan rumput. Allah melihat sungguh amat baik. Itulah engkau dan saya. Amin. Jauhilah dari ucapan yang menipu. Jauhilah dari ucapan yang jahat. Jangan tipu dirimu dengan berkata, iya aku gagal. Aku salah, aku pendosa, aku gak layak. Salah. Tuhan berkata engkau serupa dan segambar dengan Kristus. Itu firman. Tapi seringkali kita berkata, enggak, aku manusia pendosa. Aku enggak layak. Aku pasti dibenci sama Tuhan. Tuhan enggak sayang sama saya. Loh saudara, firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka anaknya yang tunggal diberikan. Mati buat kita. Kalau engkau percaya, engkau akan beroleh keselamatan kekal. Kenapa sih kalau misalnya kita ini pendosa dan gak layak dan masalah dan parah, kenapa Yesus harus mati di kayu salib buat kita? Saudara, kalau saudara pernah dengar saya sampaikan di pelatihan pasukan terdahsyat, saudara, ada hukum Taurat yang berkata mata ganti mata, gigi ganti gigi. Alkitab berkata upah dosa ialah maut. Maka setiap kali kita berdosa seharusnya kematian jadi bagian kita. Dan Alkitab juga berkata tidak ada harga yang lain selain harus ada kematian untuk menebus dosa. Saudara, dicari di seluruh dunia, tidak ada satupun manusia yang dari daging sanggup membayar dosa satu dunia. Maka Alkitab juga berkata, sebab Yesus datang ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat. Saudara, dia mati buat dosa satu dunia dan selesai. Surga rapat karena surga berkata tidak ada satu manusia pun yang sanggup membayar kecuali Yesus Kristus.
Saudara, kalau saudara pernah dengar, satu hari saya dengar sebuah kalimat yang buat saya itu amazing sekali. Saudara, waktu malaikat bersalah dan berdosa, Tuhan melemparkannya ke bumi. Tapi waktu manusia berdosa, Bapa utus Yesus turun ke bumi mati buat kita. Sebegitu berharganya engkau. Bagaimana mungkin engkau percaya dengan ucapan yang jahat yang berkata, aku tidak layak, aku bukan siapa-siapa, Tuhan tidak sayang sama saya. Salah! Saudara sedang tidak pernah menghargai karya salib Yesus. Dia sudah mati buat tebus dosa. Itulah berita kebenaran. Jangan pernah hidup karena ucapan yang jahat dan menipu. Tapi berusahalah hidup, latih dirimu karena kebenaran. Amin. Saudara, saya cerita, ini saya pernah ceritakan lama sekali. Saya mau ulang lagi supaya saudara mengerti. Saudara, waktu Tuhan menjadikan manusia, saudara, Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Saudara, perkataan itu tidak pernah dia berikan kepada waktu dia menjadikan lautan, tumbuhan, binatang sekalipun. Dia hanya mengatakan itu pada waktu dia menciptakan manusia. Saudara, waktu Tuhan menciptakan yang lain, benda-benda penerang, laut, tumbuhan, binatang dan semuanya. Saudara, firman-Nya berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Berfirmanlah Allah, jadi cakrawala pembatas laut dan daratan, maka jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah matahari, jadi. Saudara, pada waktu dia menciptakan manusia, dia berkata, baiklah mereka serupa dan segambar dengan kita. Saudara, hari itu, kalau saudara tahu di Alkitab, itu sangat banyak nama-nama Tuhan dengan fungsinya masing-masing. Saudara, hari itu Allah sedang menyatakan dirinya sebagai Allah Elohim. The Creator God. Allah yang mencipta dengan firman-Nya. Maka berfirmanlah Allah, terang jadi. Maka berfirmanlah Allah, pembatas laut jadi. Maka berfirmanlah Allah, bulan jadi. Cuman pakai ngomong. Dan dengan kuasa Elohim itu, dia berkata, baiklah manusia serupa dan segambar dengan Elohim. Ada kuasa Elohim di dalam darah kita. Di dalam penebusannya, dia mengembalikan kuasa itu kepada manusia. Karena iblis membuat Hawa dan Adam jatuh. Destiny itu dikembalikan. Dan Tuhan berkata, genap, sudah selesai. Dan saudara, makanya tidak heran kalau saudara berkata kepada anak kecil, anakmu masih kecil, atau saya tidak tahu lah, banyak saya temukan di mana-mana. Mereka biasa ngomong, bego lu, dasar bodoh lu, bodoh beneran. Kenapa? Saudara, hukum tetap hukum. Ngerti tidak ngerti, Alkitab menetapkan dan itu harus terjadi. Jadi kalau kita tidak sadar, berapa banyak ucapan jahat dan menipu yang kita hasilkan tiap hari. Dan itulah hidupmu hari ini. Kalau saudara merasa dirimu lemah, saudara berkata, dalam nama Yesus ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Ada kekuatan untuk mengalahkan sangat banyak raksasa. Firman-Nya berkata, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman. Dan Alkitab juga berkata, sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Kalau saudara ucapkan firman, firman itu didengar telingamu mengerjakan iman timbul. Dan iman itulah yang membuat saudara mengalahkan dunia.
Saudara hidup karena kebenaran atau karena ucapan jahat dan menipu? Pilih. Pilih. Bilangan 14 ayat 26 sampai 28. Saudara, Alkitab berkata, lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Jadi semua sungut-sungut kita bisa sampai kepada telinga Allah. Tapi ini loh yang terjadi. Katakanlah kepada mereka, karena Tuhan tuh sudah gemes. Buat Tuhan begini loh, aku menciptakan manusia. Aku menaruh perlengkapan nempel sama hidup mereka, tapi mereka tidak pernah percaya. Makanya Alkitab bilang mereka bersungut-sungut dan mereka dikatakan umat yang jahat. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Itu ayatnya loh, bukan firman saya. Saudara, berapa banyak yang berkata, aku bukan siapa-siapa. Kalau hari ini engkau jadi bukan siapa-siapa, bukan salah Tuhan. Karena perkataan itu terus kau ciptakan. Dan itu jadi. Saudara harus jangan pernah lelah. Tapi kalau saudara berkata, iya aku ini begini, aku begini, firmannya berkata loh, demi aku yang hidup, semua yang kau keluhkan terjadi padamu. Repot kan? Rugi enggak? Enak sih, gak perlu usaha untuk berkata jahat dan negatif. Tapi kalau saudara mengalami, misalnya saudara berkata, aku tidak berdaya, aku miskin. Lalu saudara berkata, iya kan gak perlu tenaga. Tapi waktu menjalani miskin tuh perlu tenaga enggak? Mau mati kok rasanya. Betul? Gak kuat kok. Siapa yang kuat hidup gak pernah cukup tiap bulan? Gak ada yang kuat. Kenapa enggak begini caranya? Keluarkan tenagamu untuk menghabisi semua perkataan jahat dan menipu. Supaya kita tahu jiwa kita ini harus nyatu dengan kebenaran Tuhan. Dan waktu saudara mengalami kekayaan, tenagamu tidak untuk meratap, tidak mau mati rasanya, tapi tenagamu bersemangat untuk mengelola kekayaan. Pikir dan pilih. Itulah kekuatan hikmat yang Tuhan mau sediakan di tahun PIB. Saudara ambil hikmat itu. Hikmat untuk mengajar, untuk diajar. Hikmat untuk menjadi kaya. Hikmat untuk berkata-kata. Hikmat untuk menjadi tepat seperti yang Tuhan mau. Kalau saudara berkata, Tuhan aku menciptakan berkat, ciptakan. Tapi kalau saudara tanya Tuhan ciptakan berapa? Jangan saudara asal ciptakan, saudara ciptakan 1 miliar, ternyata saudara mentalnya gak sanggup 1 miliar. Nanti kalau kolaps repot loh. Kalau Tuhan benar-benar jawab. Ya kan karena kaget terus jadi pingsan. Nah kan gak bisa pakai uang 1 miliarnya ya. Terpakai buat biaya rumah sakitnya repot. Jadi minta dan belajar tanya sama Tuhan. Tuhan berapa berkatku tiap bulan? Yang menurutmu pas. Dan ciptakan itu bersama-sama dengan Allah. Amin. Amin. Saudara mau? Mau? Bangkit berdiri yuk. Saudara, hari ini seberapa engkau lapar dan haus, seberapa engkau rakus istilah saya. Saudara nikmatilah, karena semua telah tersedia. Tapi mereka yang tidak menikmati, dalam arti mereka sudah tidak punya iman. Mari jujur teriak bilang, Tuhan tolong aku yang tidak percaya. Supaya saudara juga bisa makan dan tetap pulang. Hidupmu sepanjang tahun depan diubahkan.
Saudara, ini firman Tuhan yang ajaib yang Tuhan berikan. Yesaya 45 ayat 22-25. Berpalinglah kepadaku, biarlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Bukankah Indonesia terletak di ujung bumi? Dan Tuhan bilang berpaling. Saudara, dia berkata, biarlah yang kerlingmu, binarmu selama ini untuk dunia, kembali saudara mengerling kepada Tuhan. Binarmu kalau saudara bertemu dengan dia. Saudara berpaling kalau dulu saudara lihat persoalan terus. Saudara, biar hari ini saudara lihat yang ajaib, yang besar, yang dahsyat. Hari ini begitu banyak orang tidak ingat apa yang Tuhan buat. Kita tidak ingat pada waktu dia saudara mengangkat kita. Kita tidak ingat pada waktu dia memberikan kita karunia. Kita tidak ingat pada waktu dia saudara membuat kita dari nobody menjadi orang yang memperkaya bangsa-bangsa. Yang kita ingat seringkali saudara, cuma kemarahan. Karena Tuhan gak kasih kita jodoh. Tuhan gak kasih kita saudara ya apa yang kita minta. Dan hari ini Tuhan mau berkata, bisakah kau berpaling? Bisakah kau berpaling? Demikian juga dengan saudaramu. Bisakah kau berpaling dari melihat yang negatif kepada melihat yang positif? Bisakah engkau tidak melihat saudara ya? Saudara, ada orang yang tiap kali kemana yang ngomong gini, panas, naik lantai. Ya, saudara capek gak ada tangganya. Saya gak dengar apa-apa karena musiknya kekerasan. Bisa gak kita berpaling dengan berkata, hari itu aku ketemu Tuhan. Hari itu bahkan aku menangis. Walaupun aku gak dengar apa-apa. Karena soundnya kacau. Dan hari ini Tuhan bilang, ujung bumi, berpaling. Lihat yang benar. Berpaling dari apapun yang disodorkan iblis. Berpaling kepada semua yang disodorkan Tuhan. Kalau saya melihat apa yang disodorkan iblis, hari ini mungkin saya menjadi seorang yang cacat, marah, kecewa, saudara mungkin bahkan gila. Tapi hari ini dan terus saya berpaling dan melihat apa yang disodorkan Tuhan. Dan saya sedang melihat yang luar biasa, kemuliaan, lawatan. Dan ini belum selesai. Yang lebih besar sedang terjadi. Saudara, dikatakan sebab akulah Tuhan, akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri telah bersumpah. Hari ini dia bersumpah saudara. Dan mulutku keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Saudara, dia berkata hari ini kepada beberapa orang yang bisa percaya dan berpaling. Saudara, dia bersumpah sesuatu yang tidak bisa ditarik kembali. Dia berkata apa sumpahnya? Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Bukankah itu yang kita tunggu? Bukankah itu lawatan? Bukankah itu saudara pemerintahan ini di take over, bahkan seluruh dunia di take over? Saudara, dan dia berkata kalau engkau berpaling, engkau percaya engkau akan melihat semua orang bertekuk lutut di hadapanku. Dan dia ngomong ini khusus buat kita, why? Karena dia sebut ujung bumi. Saudara, dan dia bilang, ayo, kalau kamu mau dan kamu percaya dan kamu bisa berpaling
Dari melihat persoalan kepada melihat anugerah. Dari melihat masalah kepada lihat mujizat. Dari melihat yang tidak saudara dapat, melihat kepada sejuta kebaikan yang saudara dapat. Saudara hari ini dia bilang, ayo bersumpah setia. Mari bersumpah setia. Ada suatu tawaran untuk hari ini kita mengikat sumpah. Keadilan, kekuatan hanya ada dalam Tuhan. Semua orang yang bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Saudara pilih. Saudara mau marah dan tetap marah dengan siapa saja, saudara mendapat malu. Tapi saudara berpaling melihat yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang indah, yang anugerah apapun, maka ayatnya berkata, seluruh keluarga Mahanaim dan Batra akan nyata benar dan bermegah di dalam Tuhan. Pilih di mana kau mau berdiri. Pilih, saudara. Ada banyak orang terus memilih melihat dunia, melihat yang disodorkan iblis. Kalau saudara berpaling dan melihat Yesus, saudara, maka saudara mendapat bagian Batra dan Mahanaim akan nyata benar dan bermegah di dalam Tuhan. Dan semakin kita jujur, semakin kita menikmati saudara apa yang dia operasi dalam hidup kita. Saudara dia cungkil mungkin. Saudara yang lain takut pada waktu dia datang bawa pedang. Dan kita ada orang-orang gila yang menyodorkan diri dan bilang, Tuhan pedangnya aku potong semua yang gak benar. Cungkil operasi. Tuhan cepetan operasi. Masih ada Tuhan cari lagi. Dan dia jatuh cinta. Dan dia bermegah. Dan kita bermegah juga. Karena dia. Saudara, saya berdoa sepanjang tahun depan. Dan hari ini dimulai. Bersumpahlah. Bersama-sama. Mengikat sumpah. Biarkan Tuhan yang bersumpah karena kita ini gak bisa. Alkitab juga berkata manusia ini sumpahnya bohongan banget. Tapi kalau dia yang mengikat sumpah dan kita cuma bilang ya Tuhan, aku mau berpaling kepadamu. Mataku akan terus menikmati Engkau. Saudara yang kedua, Yesaya 49 ayat 2. Ini salah satu syarat. Ia telah membuat mulutku pehku. Jadi dari pihak Tuhan sumpah. Dari pihak kita sebagai pedang yang tajam. Dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Yang kedua, saudara, berlindung dalam naungan tangannya. Saudara, kalau saudara itu banyak orang tanpa sadar ya, ini cepat aja, berlindungnya di uang, berlindungnya di dokter, berlindungnya di obat, berlindungnya di vitamin, minum vitamin sampai keracunan. Saya berdoa saudara berlindung di dalam naungan tangannya. Artinya lakukan apa yang Tuhan suruh. Dan yang Tuhan suruh pasti jadi. Sudah pokoknya nurut aja lah. Saya berdoa sepanjang tahun depan berlindunglah dalam naungannya. Kerjakan saja. Kalau Pak Yusak berkata tidak usah terlalu banyak lihat hasil. Kalau saya bilang evaluasi boleh. Tetapi jangan saudara engkau menilai dengan mata manusia. Tapi nilailah dengan mata Tuhan. Dan saudara akan melihat yang ajaib. Dan dia berkata runcing. Saudara, dia membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Kalau saudara lihat anak panah itu dipotongin supaya runcing. Betul? Kalau hari-hari depan Tuhan mulai memotong banyak hal dalam hidupmu. Tuhan bilang ini enggak penting, ini dibuang. Supaya runcing. Saudara, saya tidak tahu bagaimana Tuhan membuat runcing. Tapi saya tahu pasti aku buat runcing. Supaya engkau hanya
punyaku dan aku kepunyaan. Engkau jadi kesukaanku dan aku kesukaan. Saya dibuat tak punya teman. Saudara dan Tuhan bilang supaya hanya engkau dan aku melewati segalanya. Dan saya berdoa kalau tahun depan Tuhan mulai proses membuat runcing. Jangan teriak-teriak. Tapi bilang, ya Tuhan, simpan aku dalam tabungmu untuk memberikan kemenangan. Saudara, kita lihat selanjutnya. Ini janji Tuhan. Tadi soal P ya. Sekarang soal B. Saudara. Saudara, ini janji Tuhan untuk tahun depan. 2 Samuel 3 ayat 1. Keluarga itu bahasanya bait atau sama saudara dengan Bet. Keluarga Mahanaim dan Batra semakin lama semakin kuat. Sedang keluarga musuh Mahanaim dan Batra semakin lama semakin lemah. Ya. Saya berdoa saudara, kita akan makin lama makin kuat. Bet. Ini akan menjadi keluarga besar, sangat besar. Kalau hari ini kita melihat sekian, ini belum apa-apa. Karena sebentar lagi keluarga Mahanaim dan Batra akan menutupi bumi. Dan kita akan menguasai dan take over seluruh dunia. Saudara, ayatnya berkata, maka namamu akan menjadi teguh, besar selamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam Allah Israel adalah Allah bagi bangsa Indonesia. Maka keluarga hambamu Mahanaim dan Batra tetap kokoh selama-lamanya di hadapanmu. Saudara, dan kemudian yang ketiga, saudara, pilihan di tangan saudara. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi keluarga Mahanaim dan Batra. Orang yang tersandung. Loh, jadi sama keluarga bisa tersandung enggak? Bisa. Ya, ada yang satu begini tersandung ya. Saudara akan menjadi seperti Daud. Tetapi keluarga Mahanaim dan Batra akan menjadi seperti apa? Allah. Saudara, seperti malaikat Allah yang mengepalai mereka. Saudara, ayat ini Tuhan berikan terus dan terus hari-hari ini. Saudara, dan Tuhan bilang begini, nak bilang aja, kamu tersandung karena saudaramu itu normal. Dan selama kau tidak keluar, kau tetap bisa jadi Daud. Misalnya saudara bilang ini, Bu, tersandung saudaraku itu apa? Dimarahin Bunita, tersandung sampai jatuh. Tuhan, aku tidak berani lagi pergi. Anakku dimarahin Bunita. Tidak apa-apa, itu tersandung namanya. Saudara, tetapi Tuhan terus berkata, jangan takut. Jangan takut. Tuhan akan memberikan roh pertobatan. Sakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan, roh permohonan atas keluarga Mahanaim dan keluarga Batra. Kami akan memandang kepada dia yang kami tikam. Akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal. Akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Saudara, Tuhan bilang begini. Ya, saya cepatkan saja karena waktu. Sampai kapanpun ada roh pertobatan yang akan Tuhan taruh di tengah-tengah kita. Ada banyak orang saat hatinya beku pun tidak tahu. Pada saat dia kehilangan Tuhan pun tidak tahu. Saudara, ada banyak kelompok pada waktu tidak ada hadirat Tuhan pun mereka tidak tahu. Saudara, ada banyak kelompok pada waktu mereka tidak berdampak. Mereka, saudara, sedang membuat liturgi dan kebiasaan dan mereka tidak tahu. Saudara, dan Tuhan bilang, mungkin buat orang lain gila nak. Tapi engkau marah. Dan kau akan ulang dan kau akan paksa semua. Kalau tidak ada hadiratku. Kita tahu artinya takut akan Tuhan sehingga kita pakai talit, kita telungkup, kita menghormati Tuhan dan orang bilang aneh. Saudara, pada waktu Tuhan sedikit berjarak saja dari kita,
Kita nangis, kita teriak dan berkata, Tuhan, jangan lalu. Dan itu yang akan Tuhan berikan buat kita sepanjang tahun depan. Roh pertobatan. Sampai setiap kali saudara hatimu gak benar aja, saudara akan menangis dan berkata, Tuhan ampuni. Setiap Tuhan berjarak saja dengan kita, kita akan teriak dan menangisi. Sekali lagi, bersyukurlah. Siapa yang bisa menghargai 3 roh ini? Yang Tuhan mau curahkan dan tetap Dia curahkan. Roh pertobatan, roh pengasihan, dan roh permohonan. Buat saya itu lebih precious dari banyak hal. Saudara, yang terakhir. Yang terakhir Tuhan berjanji begini. Yesaya 4 ayat 5 dan 6, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Mahanaim dan Batra, di atas setiap pertemuan yang diadakan, segumpal awan pada waktu siang, segumpal asap serta sinar api yang menyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung, sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan terhadap perlindungan, persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Saudara, Tuhan bilang kepada saya, mulai sekarang kemanapun kau pergi, kau akan membawa yang namanya urapan, perjanjian, tiang awan dan tiang api. Saudara, di situ ada mujizat, di situ ada pemeliharaan Tuhan, di situ ada mana, di situ ada saudara yang namanya emas, di situ ada air. Bahkan pada waktu saudara tidak ada air, saudara tinggal pukul dari batu karang dan itu akan keluar air. Saudara, dan itulah perjanjian Tuhan tahun depan. Saudara, mungkin akan ada panas terik, tetapi kita akan ada di tiang awan. Saudara, mungkin ada badai atau angin ribut, tetapi kita akan ada di dalam tudung. Dan kalau saudara baca ayat sebelumnya, maka dia berkata begini, aku merobek tudung kedukaan, tudung perkabungan, dan aku ganti dengan tudung kemuliaan. Saudara, engkau yang ada dalam tudung, jangan takut. Tahun depan kau akan ada dalam tudung kemuliaan, dan itu akan membawa begitu banyak hal.